Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Menikah Itu Tidak Mudah. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Andi kaku sejenak, menatap tak percaya pada Namira. Mereka masih saling diam, tak ada satu suara pun yang terdengar dari bibir ketiganya. Hingga akhirnya Andi beranjak, meninggalkan pergi begitu saja tanpa menjawab permintaan dari Namira. Ridwan dan Namira diam tak percaya, dan saling membuang pandangan. Namira tertunduk, sedangkan Ridwan menatap kepergian Andi. Beberapa saat, Namira ikut beranjak dari tempatnya. Aku duluan ya, masih banyak pekerjaan, pamitnya pada Ridwan. Mir. Namira berbalik, kali ini memunggungi Ridwan. Biar aku yang selesaikan urusanku sendiri. Terima kasih karena telah membuatnya jujur, dan memberhentikan langkahku untuk terus membodohi diriku sendiri. Kali ini, Namira benar-benar pamit. Ia melangkah maju dan lama-lama menghilang dari pandangan Ridwan. Beberapa orang yang tersisa di sana masih asik memandangnya. Masih berbisik tentang pertengkaran tak masuk akalnya. Ia tak kembali ke ruangannya. Kini tujuannya adalah parkiran. Ia menaiki mobil milik kantornya yang bisa dipinjam kapan saja. Akibat tadi pagi ibunya meminta mengantar ia sampai ke kantor, membuatnya meninggalkan mobil pribadinya di rumah. Dan kini ia memutuskan untuk berangkat lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Entahlah, pikirnya saat ini kosong. Ia sudah tidak bisa lagi berpikir. Bahkan, ia seperti tak percaya pada dirinya yang kini telah tersadar. Langkahnya masih goyah. Ia benar-benar melupakan rasa laparnya. Ia melupakan dirinya. Kini, rasa sakitnya di ujung tanduk. Ia merasa gagal tentang dirinya. Gagal mempertahankan anak-anaknya, dan gagal mempertahankan pernikahannya. Rasanya menyerah begitu gampang bagi Namira. Ia lupa bahwa beberapa bulan ini, ia telah berusaha keras untuk memperbaiki kaca yang retak. Rasanya Namira malu pada dirinya sendiri. Janjinya, pendiriannya, keteguhannya. Hanya dengan sebuah pernyataan polos dari suaminya, membuat ia menunjukkan diri bahwa tidak bisa membagi cinta. Namira telah lama terluka tentang keluarganya yang membuat ia takut memulai apapun di hidupnya. Menikah dengan Andi adalah keputusan yang ia pikir paling besar dalam hidupnya. Tetapi, perceraianlah yang membuatnya merasa lebih terbebani. Bagaimana mungkin ia bisa berjalan kokoh di tengah kantor saat ia melepaskan Andi untuk Freya? Hal paling memuakkan di dunia adalah ketika kita ada di satu tempat yang sama dengan seseorang yang berusaha kita lupakan. Namira bahkan tak percaya diri lagi. Ia menciut setelah mengambil keputusan besarnya. Walaupun ia tak tahu apa jawaban Andi, walaupun ia tak tahu siapa yang akan dipilih oleh suaminya. Tetapi, kepercayaan dirinya telah runtuh. Emosi membawanya ke tengah kekacauan, membuat ia melupakan anak-anaknya yang tersisa, yang sangat bahagia ketika kedua orang tuanya mendampingi langkah kaki kecil itu. Semua omongannya di hari-hari kemarin, kini membuatnya malu. Ia yang bilang pada dirinya, pada hatinya, pada jiwanya, saat ia tidak akan memberikan rasa sakit yang sama pada anak-anaknya. Kini, semua masalah lalu lalang di dalam otaknya. Belum lagi keadaan fisik yang kacau. Bahkan ia masih dipaksa pada semesta untuk menemukan sang iblis dan mengurusnya. Alih-alih datang lebih cepat, Namira justru terlambat. Kini, Freya sedang menekuk kedua tangannya di atas dada penuh emosi. Kekacauan membuat ia tak sengaja menabrak seseorang, dan harus mengurusnya terlebih dahulu. Dengan segala rasa kesal yang ia pertahankan, dan rasa malu yang ia tutupi dengan topengnya yang paling tebal, ia menunduk pada Freya dan meminta maaf tentang ketidakprofesionalannya. Jelas saja hal itu membuat anak kecil tengil di hadapannya makin membangkang,
membuatnya beranjak dari kursi dengan posisi tangan yang sama. "Gak heran sih kalau Mas Andi membenci orang lelet sepertimu," bisiknya pada Namira. Rasanya saat itu ia ingin sekali menjambak rambut Freya, menginjaknya dengan high heels lancipnya, dan memukul dengan tangan ajaibnya. Tetapi, ia justru semakin kehilangan tenaganya. Freya meninggalkan ia pergi ke ruangan yang lain. Sesaat setelah Namira ingin menyusul, ia dihadang oleh wanita sebaya dengan ibunya. "Minum dulu," ujarnya sembari menyodorkan air kemasan pada Namira. "Mari kita selesaikan secepatnya. Saya khawatir kamu kenapa-kenapa. Mukamu sangat pucat, Nak," sambung ia sembari menepuk pundak lesu Namira. Kini Namira berhadapan dengan Nyonya Salina, ibunya Freya. Menerima hal baik dari sisi musuh sama saja dengan memasang bom pada diri sendiri. Tetapi, Namira berhenti menggubris segala pikiran kotornya. Ia hanya berterima kasih pada tuan rumah. Pada akhirnya ia kembali mengikuti langkah Freya, menjalankan semua rencana yang sudah direncanakan oleh timnya. Semua berjalan lancar hingga malam hari, walaupun beberapa komplain dari Freya dan kritiknya yang semakin membuat Namira muak. Kini Freya memakai gaun terakhirnya. Namira menunggu sampai anak itu keluar dari ruang ganti. Cukup mewah untuk sebuah gaun penutup. Bahkan lebih mirip dengan gaun pernikahan yang membuat Freya meninggi. Hingga akhirnya mata mereka saling menatap. Namira sibuk mencatat dan memposisikan gaunnya dengan tepat. Tetapi, rasa yang tak seharusnya muncul membuat Freya merubah mimiknya kesal. Namira pamit undur diri dari ruangan itu, dan berlari menuju toilet. Rasa mual tak tertahan yang hampir ia muntahkan pada gaun Freya, membuat gadis itu mengepal tangan kesal. "Gak mungkin," gumam Freya dengan napas tak karuan. Salina melempar mimik bingung. "Ada apa, Frey?" Tanpa menjawab ibunya, ia pergi dengan tergesa sembari mengangkat gaunnya yang menyapu lantai. Tujuannya Namira. Ia berdiri di depan pintu toilet, menggedor pintu yang hampir menutup suara dari dalam yang terdengar di luar. Pada awalnya Namira masih belum bisa bangkit dari kloset. Ia masih dengan posisi menjongkok dengan kepala yang terus berputar. Gedoran pintu dari Freya semakin intens. Ia terus berteriak pada Namira walaupun Salina telah berusaha menahannya. Hampir 3 menit ia berdiri di depan toilet, membuahkan hasil dengan kehadiran Namira yang membuka pintu dari dalam. "Mbak masuk angin kan? Beberapa hari pasti Mbak kecapean aja kan?" Ia menumpuk Namira dengan pertanyaan. Ia menatap Namira dengan mata yang membelalak besar. "Mbak, gak hamil kan?" Ia menurunkan suaranya dengan geram. Namira hanya bisa mengelus dada, mengalah dan menghindar dari wanita muda yang sedang termakan kepanikan. "Mungkin saya lupa istirahat karena revisimu yang begitu banyak," ujarnya sembari mengelap kembali bibirnya yang sedikit basah. "Ini sudah selesai. Saya pamit lebih dulu ya, Bu," sambungnya berpamitan pada Salina. Ia melewati Freya yang masih dengan mata tak percayanya. Namira mengalah bukan untuk kalah, tetapi lelah, meladeni Freya yang tak akan ada habisnya. Lagi pula melawan Freya di depan ibunya hanya cari mati saja. Jika anak itu terluka, orang tuanya pasti akan membunuh Namira dengan kekejaman. Ia benar-benar pergi meninggalkan Freya, mengambil tas miliknya dan memasuki mobil kesayangannya. Dengan berat hati ia menuju ke rumah sakit, berharap hanya kelelahan, berharap hanya kurang istirahat. Begitu percaya diri ia menemui dokter terpercayanya, meminta ia mengecek seluruh kesalahan di dalam tubuhnya. Ia Dokter Alena, dokter yang paling dekat dengannya di rumah sakit, sekaligus seniornya saat dulu di kampus. "Kamu bilang, kamu mual kan, Mir? Apa kamu juga pusing? Pasti kamu kurang istirahat ya. Akhirnya kamu kena anemia deh. Karena kurangnya istirahatmu dan tidurmu yang kurang, kantung mata tidak bisa bohong Namira. Tapi, apa kamu gak mau ketemu dokter kandungan Mir?" Jelas Alena to the point. Namira menyandar lesu pada kursi di hadapan Alena. "Dokter kandungan mana yang masih beroperasi jam segini, Kak? Kamu lelah karena pekerjaan, dan sibuk untuk akhir tahun pasti. Tapi, apa kebutuhanmu lancar? Haid bagaimana?" Namira masih pada posisinya. "Apa aku bisa memikirkan kasur setelah kehilangan anakku? Masalah haid,
Sepertinya sudah beberapa bulan ini aku tidak haid. Tapi, sebelum berhenti haid aku memang sedang tidak teratur karena stres. Sudah beberapa kali ia tak datang melewati jadwal. Jadi, mungkin sekarang aku masih stres saja. Kak, Alena menghela napas, menarik lacinya dan menyodorkan test pack pada Namira. Aku tidak tahu mengapa kamu seperti tidak mengharapkan ini. Tetapi, kamu sudah melahirkan 3 anak Namira. Apa tidak bisa membedakan? Ada baiknya sekarang kamu cek. Siapa tahu itu benar-benar anugerah untukmu setelah kehilangan Andini. Ujar Alena gemas. Aku gak mungkin hamil, Kak. Balas Namira dengan pergerakan tubuh yang ikut menolak. Tidak ada yang tidak mungkin, Namira. Mungkin, ini rezekimu. Namira terdiam. Tak berani menyentuh pemberian dari Alena yang telah rela menunggu dan melewatkan jam pulang kerjanya. Ayolah Mir, desak Alena pada Namira. Memindahkan barang itu pada telapak tangan lesu milik juniornya. Namira pasrah. Ia beranjak dan memasuki toilet pribadi yang ada di ruangan Alena. Jantungnya hampir copot. Ia beberapa kali mengibas tes paknya tak percaya, mencubit pipinya dan menggigit bibir bawahnya. Kenapa harus positif? Ia duduk pada tutup kloset, sembari menampar pipinya sendiri. Sadar Namira, sadar. Kenapa malah menyalahkan pemberian dari Tuhan? Gumamnya. Rasanya Namira ingin menangis tentang keadaannya. Bukan ia tak bersyukur atas kehadiran janin yang ada di dalam rahimnya. Tetapi, ia hanya menyesalkan waktu yang sangat tidak tepat. Baru saja siang tadi ia mengucap ingin bercerai pada Andi. Tetapi, ia malah tak sadar jika dirinya sedang mengandung dan menyiksa anak itu dengan kerja kerasnya beberapa hari ini. Rasanya tak karuan. Ia sudah tidak bisa mengangkat tubuhnya sendiri. Lemas, gemetar, takut, bimbang. Semua menyerang bersamaan. Alena yang begitu khawatir pada juniornya itu, segera mengetok pintu seintens mungkin. Ia berkali-kali memanggil nama Namira, seperti dejavu. Namira bisa menebak jika kini Alena sedang dengan gelagat khawatirnya. Ia berdiri dengan tenaga yang tersisa, dan membuka pintunya perlahan. Rasanya nyawa Alena kembali. Ia melepaskan kecemasannya setelah melihat wajah tersenyum Namira. Positif Kak. Ini benar-benar rezeki. Alhamdulillah. Alena memeluk Namira sekuat tenaga, menepuk pundaknya berkali-kali dan tak berhenti mengucap syukur. Namira menggiring Alena pada kursinya dan duduk di kursi yang berhadapan. Bagaimanapun keadaannya, aku harus tetap bersyukur kan Kak? Ujarnya gemetar. Ia tak berani menatap mata Alena. Alena menatap dengan mata tegas. Aku tahu pasti ada yang gak beres sama kamu Mir. Namira menarik nafasnya panjang sembari menjatuhkan tubuhnya pada sandaran kursi. Ini benar-benar gak datang di waktu yang tepat, Kak. Sampai kapan aku harus ada di dalam neraka? Mir. Aku dan Mas Andi sudah tidak bisa lagi bersama. Bahkan dengan sombong aku mengajaknya bercerai siang tadi. Mengapa harus begini? Tentu aku bersyukur. Sangat. Tetapi, rasanya malah semakin menyesakan. Aku seperti mengerti bahwa akan dijadikan keset lagi. Alena hanya bisa menarik nafas. Ia tak mengerti mengapa seseorang seperti Namira bisa mengucapkan kata bercerai pada hubungannya. Mengapa ia memilih menyerah? Mengapa ia memilih hal menyakitkan yang dahulu pernah membuatnya trauma berat? Alena tak bisa bertanya. Jujur saja, walaupun terlihat dekat, Alena dan Namira selalu memberi jarak dengan tembok yang sangat kokoh. Sekian lama mereka mengenal, mereka tak pernah menganggap hubungannya lebih dari seorang dokter dan pasien, atau senior dan junior. Pertanyaan tentang mengapa perceraiannya terjadi, tentu tidak bisa Alena tanyakan. Bahkan jantungnya hampir copot saat ia mendengar Namira membuka dirinya lebih dulu. Padahal kepribadiannya tidak begitu. Namira cenderung mengurung semua masalahnya sendirian. Aku nggak tahu sesakit apa hatimu Mir. Tetapi, ada baiknya jika kamu dan suamimu memikirkan ulang tentang ini. Aku tidak menyuruhmu lari atau kabur. Sebagai doktermu, aku memintamu untuk pulang ke rumahku lebih dulu dan istirahatkan dirimu yang begitu lelah. Kamu pasti tidak akan membagikan rasa sakit ini pada keluargamu kan?
Alena memberi tangan pertamanya pada Namira, mencoba menyokongnya, dan memberinya ruang untuk sedikit bernafas. Walaupun mungkin saja tawarannya akan ditolak mentah-mentah pada Namira, yang tidak pernah mau menggantungkan diri pada orang lain. Dan seperti ramalan yang tepat sasaran, Namira menolak dengan lugas. "Terima kasih, Kak. Aku tidur di hotel aja. Apa staf hotel bisa memantaumu? Aku berbicara sebagai doktermu, Namira. Kesehatanmu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipaksakan. Kamu harus beristirahat. Rumahku mungkin ada seorang anak kecil, tetapi aku janji ia tak akan mengganggu tidurmu malam ini," ujarnya memaksa. Alena bersikeras meminta juniornya istirahat. Sebagai anak yang lahir di keluarga yang sama dengan Namira, Alena mengerti. Hidupnya juga pernah berantakan, pernikahannya, dan masa mudanya pernah hancur lebur. Orang tua juga bercerai. Ia memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Tetapi, ayahnya justru meninggalkan ia lebih dulu untuk menghadap Yang Kuasa. Alena sempat pulang pada ibunya, tetapi wanita itu tidak menerima seorang remaja yang baru tumbuh, karena sudah mempunyai keluarga baru. Bahkan pernikahannya juga pernah hancur karena orang ketiga, dan karena ia memilih menunda untuk memiliki seorang anak. Rasa trauma yang Alena rasakan begitu mencekamnya dalam pernikahan pertamanya. Ia takut menyakiti anaknya. Ia takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya, dan tanpa sadar, ia menghancurkan pernikahannya yang berawal baik-baik saja. Kini ia berusaha sebaik mungkin di pernikahan keduanya. Ia berusaha menjadi istri yang baik. Ia berusaha menjadi orang tua yang baik. Selalu begitu. Manusia selalu jatuh untuk berhasil. Pilihannya dua, terus berlari sampai ke titik cerah, atau berhenti dan menerima nasib. Rasanya kisah hidup Alena dan Namira memang tidak jauh. Ia bisa mengerti rasa sakit yang Namira rasakan, tanpa tahu apa penyebabnya. Sesombong apapun kita tentang perceraian, di lubuk hati yang paling dalam, kita begitu terluka. Mungkin Alena dahulu lebih mudah. Ia tak memiliki anak dengan mantan suaminya, pernikahan yang baru berumur 2 tahun, dan keluarganya yang begitu asing. Maka dari itu, ia begitu gampang memilih perceraian. Walaupun sakit, sangat sakit, ketika ia tahu suaminya berselingkuh, hanya karena dirinya yang egois tentang sebuah keturunan. Semua rasa sakit itu memang sudah terbayarkan oleh keluarganya yang sekarang. Buahnya sudah manis, tidak busuk lagi. Tetapi Namira, ia masih punya kedua putra-putrinya. Bahkan saat ini, di dalam rahim kecilnya, ia memiliki seorang buah hati lagi. Ditinggalkan Andin untuk selamanya sudah membuat Namira terpukul. Apalagi perceraian. Seorang Alena yang hidup sendirian tanpa anak kala itu pun merasa depresi dan hancur mental. Bagaimana dengan Namira? Ketika bukan hanya mentalnya saja yang akan hancur, tetapi anak-anaknya juga akan berdampak. Mungkin Namira punya tempat pulang lebih banyak, tetapi Alena ingin memberinya tempat pulang lagi, tempat bernafas, tempat istirahat, ketika ia tahu bahwa seseorang yang telah ia kenal lama merasakan kehancuran yang pernah ia rasakan. Tangannya mengayun ke depan, bukan bersikap seperti seorang senior lagi, tetapi seorang kakak. "Ayo Namira, kita cari jalan keluarnya besok hari setelah istirahat. Aku tidak memaksamu sebagai seorang dokter lagi, tetapi sebagai kakak perempuanmu." Air matanya tak mampu tertahan lagi. Ia bisa merasakan betapa tulusnya seorang Alena Distaginara. Namira kalah, ia memilih mengikut kakak perempuannya. Baru kali ini bukan ia merasakan kasih seorang kakak? Selama ini, ia hanya bersikap sebagai kakak untuk adik-adiknya, tanpa pernah merasakan menjadi seorang adik yang mendapat kehangatan. Mereka memilih meninggalkan ruangan Alena dan pergi menuju rumah hangat yang ditawarkan. Mobil kantornya ditinggalkan di rumah sakit. Ia hanya duduk di kursi penumpang dan membiarkan Alena membawanya pergi. Cukup jauh untuk sampai ke sebuah perumahan sederhana yang terletak di pinggir kota. Alena pernah bercerita tentang posisi rumahnya, yang sengaja ia pilih untuk menjauh dari kejenuhan di tempat kerja.
Kini mereka telah sampai pada rumah minimalis milik seorang dokter muda dan seorang reporter berita televisi swasta. Suasananya yang begitu hangat membuat Namira bisa merasakan sesuatu yang berbeda sesaat setelah Alena membuka pintunya. Suaminya menunggu dengan senyuman seindah mungkin, menyambut sang istri dengan pelukan hangat seperti yang dilakukan pengantin baru. Tatapan suaminya cukup canggung pada Namira. Ia bisa membaca kalau pria ini telah bertanya banyak hal di dalam hatinya. Ah, ini Namira ya, juniorku di kampus dulu, yang pernah kuceritakan tentang tidak datangnya dia di pernikahan kita, karena harus mengurus pekerjaannya di luar negeri kala itu. Aku mengajaknya menginap, karena merindukannya. Ujarnya menunjuk Namira dengan senyumnya. Pria itu mengangguk. Oh, juniormu di jurusan kedokteran. Alena menepuk kepala tak mengerti. Bukan, junior di kampusku, kita kenal di tukang bakso kantin, karena aku pernah tak sengaja menumpahkan air minumku padanya. Juniorku yang dekat sampai sekarang dari jurusan kedokteran itu Ola. Alena menjelaskan cukup frustrasi. Sudah lebih dari 5 kali ia menceritakan tentang Namira dan Ola pada suaminya. Tetapi ternyata ia tidak bisa membedakan kedua ceritanya. Ia langsung tersenyum canggung pada Namira. Ah sorry, kapasitas ingatan saya memang sedikit sekali. Ujarnya tak enak, ia menjulurkan tangannya pada Namira kaku. Saya Randy, suami Alena. Saya Namira. Maaf merepotkan. Randy segera menolak perkataan Namira dengan tangannya. Oh tidak, sama sekali tidak merepotkan. Apa kalian sudah makan malam? Sepertinya saya harus memanaskan makanan terlebih dahulu, karena gadis kecil kami tadi sudah tak sabar menunggu ibunya, dan kini sudah tertidur, maka dari itu ia tak bisa ikut makan bersama. Alena menepuk pundak Randy yang terlihat begitu canggung. Stop bicara terlalu formal pada Namira, itu bisa membuatnya tidak nyaman. Tegurnya yang membuat tawa. Alena mengajaknya Namira untuk pergi dari ruang tamu yang sedari tadi membuatnya berdiri. Dengan sekali belok, ia sudah bisa melihat posisi ruang tengah, dapur dan pintu kamar. Randy sibuk memanaskan makanan, dibantu oleh Alena setelah menyuruh Namira duduk di depan meja makannya. Namira hanya bisa berdiam diri penuh rasa canggung. Ia seperti menyesal mengikuti Alena ke sini, dan memotong waktu wanita itu bersama keluarga kecilnya. Bahkan rasanya Namira baru beberapa kali bernafas. Tetapi Randy dan Alena sudah membawa piring-piring makanan itu di depan meja. Makanlah yang banyak Namira. Masakan suamiku lebih enak daripada masakanku sendiri. Gurau Alena demi mencairkan suasana. Rasanya selera makannya datang lagi setelah melihat cumi kecap asin di hadapannya. Perutnya yang keroncongan sejak tadi juga tidak bisa berbohong lagi. Tanpa rasa canggung lagi, ia memakan dan segera menghabiskannya. Jam makan malam memang sudah terlewat jauh, tetapi mereka tetap menikmatinya tanpa rasa takut menjadi gemuk. Lambat laun waktu berlalu, Alena mengajak Namira pada kamar tamu di sebelah kamar anaknya. Tempat ini sering dipakai menginap oleh keponakan Kukok, jadi tidak terasa kosong. Ujarnya di depan pintu. Makasih ya kak, aku tidak akan pernah lupa kebaikanmu. Santai Namira, istirahatkan dirimu. Dan mulai lagi esok hari. Namira mengerti dan melempar senyum. Dengan segera Alena meninggalkan Namira untuk beristirahat. Tempat nyaman yang terasa hangat membuat Namira tidur nyenyak hingga pagi menjemputnya. Ia sudah cukup lupa tentang kenyenyakan di dalam tidurnya akhir-akhir ini. Dan ini pertama kali lagi ia mendapatkannya. Seperti kebiasaan seorang ibu yang setiap harinya menyiapkan diri untuk anak-anaknya dan suaminya. Namira bangun sangat pagi bagi seseorang yang sedang beristirahat tenang. Waktu baru menunjuk pukul 5. Ia sudah berdiri tegap dan menuju dapur milik Alena. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menyuci piring bekas semalam. Ia tak mungkin menggeledah dapur seniornya untuk memasak. Seperti manusia normal, ia bisa merasakan ada seseorang di belakangnya dengan jarak beberapa langkah saja. Dengan segera ia memutar kepalanya dan mendapatkan suami dari seniornya. Kamu, istrinya Andi kan? Rasanya ia hampir terpisah dengan nyawanya. Dengan mimik yang tidak bisa tergambarkan lagi,
Ia membelalakan matanya pada seseorang yang baru pertama kali ia lihat secara langsung selain dari televisi, kurang dari 24 jam ini. Bagaimana kamu tahu? Randy melipat kedua tangannya di atas dada. Andi bersama Freya bukan? Tanyanya kembali pada Namira, membuat wanita itu semakin jauh pada nyawanya. Tenanglah, Alena tidak akan mendengar. Ia berangkat lebih siang, dan baru akan bangun pukul 6 nanti. Imbuhnya. Namira hanya bisa menutup bibirnya. Tak satu pun kata keluar dari dirinya. Ia sama sekali tidak mengerti dengan keadaan. Saya pernah tergoda oleh Freya. Lebih jelasnya saya juga pernah menjadi kekasih wanita muda itu. Beberapa bulan ini saya mencari siapa seseorang yang berhasil merebut Freya dari saya. Ternyata pria itu Andi. Dari media sosialnya saya melihat fotomu dan anak-anakmu. Ujarnya terang-terangan. Namira makin membelalak. Ia makin tak percaya. Kamu menyelingkuhi Kak Alena juga. Semua laki-laki akan seperti itu pada masanya. Setahu saya, Freya tidak akan meminta pria yang ada di pelukannya untuk bercerai dengan istrinya. 2 tahun saya bersamanya. Tidak sama sekali ia egois dan menjadikan saya miliknya satu-satunya. Tetapi, semalam Alena bercerita. Katanya kamu dan suamimu akan bercerai. Apa kali ini permintaan dari Freya? Randy mencecar Namira dengan pertanyaan, dan menunjukkan dirinya secara terbuka. Ini sama sekali bukan urusanmu. Entah apa maksudmu menanyakan dan bersikap terbuka pada saya, tetapi masalah pernikahan saya tidak ada sangkut pautnya sama sekali padamu yang bahkan saya tidak kenal dengan jelas. Bantah Namira tegas. Randy tertawa mengintimidasi. Ia mendekat pada Namira dan mendorongnya sampai saling bertatap. Jelas ini urusan kita. Suamimu mengambil seseorang yang selalu membuat saya bahagia. Seharusnya kamu sebagai istri bisa menjaga pria itu, bukan melepaskannya pada wanitaku. Cercanya pada Namira. Ia membelai ujung rambut wanita di hadapannya itu seperti seorang psikopat. Nafas Namira memburu. Ia berusaha tidak terlihat takut dan terintimidasi pada pria di hadapannya. Tarik suamimu dari wanitaku, ujarnya lugas. Ia mendekatkan bibirnya pada telinga Namira dan berbisik. Saya bisa membunuhnya jika ia kelewatan pada wanita saya. Imbuhnya dengan senyum puas. Namira tak mau kalah. Ia tak mau disetir oleh siapapun lagi. Dengan segala keberanian yang ia kumpulkan, ia menyetop langkah kaki Randy yang telah berbalik badan. Tarik wanitamu dengan tangan sendiri. Saya tidak akan pernah mengaminkan dan mengikuti permainan gilamu. Balasan sederhananya mampu memprovokasi seorang Randy. Ia mengatup dan berbalik dengan tatapan kejamnya. Seseorang yang sedang mengandung seharusnya tidak perlu terlalu berani. Saya bisa membuat kedua anakmu bernasib sama seperti anak sulungmu yang cacat. Hati-hati. Saya tidak pernah main-main dengan semua ucapan yang saya lontarkan. Namira kaku. Kali ini dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tubuhnya seperti sudah tak dihuni lagi oleh rohnya. Ia terjatuh duduk di depan pembunuh anaknya. Kamu hanya seekor semut kecil Namira. Kamu bahkan tidak akan pernah mampu menangkap pembunuh anakmu. Walau orang itu ada di depan mata. Selamat, karena telah memenjarakan seseorang yang salah. Akhirnya meninggalkan Namira sendiri. Jika Namira menyebut Andi iblis, pria yang ia hadapi lebih dari seorang iblis. Rasanya ia begitu murka pada keadaan yang tidak pernah memihaknya sama sekali. Rasanya Namira masih tak percaya dengan Randy yang ditemuinya malam hari. Dan di pagi hari, dia benar-benar orang yang beda. Mana mungkin orang sebaik Alena bisa bertahan dengan laki-laki brengsek yang selalu memakai topeng ini. Namira ingin sekali menarik Alena dari ujung jurang, menahannya, dan merangkulnya. Tetapi, keadaannya tidak memungkinkan. Dia tidak punya cukup tenaga untuk berhadapan dengan Randy, dan masih harus berlari untuk Andi. Kali ini Namira seperti seorang pengecut. Ia lari tanpa pamit. Ia pergi meninggalkan Alena di dalam nerakanya. Maaf karena belum bisa menyelamatkanmu, Kak. Gumamnya sebelum pergi. Rasanya begitu takut, melihat mata Randy, mendengar perkataan kasarnya, yang mampu mencabik-cabik hatinya. Benar, ia sangat menyesal mengikuti langkah kaki Alena.
Niat baik dari seniornya itu justru membuatnya semakin terluka dalam. Lagi-lagi ia tak percaya pada semesta. Mengapa orang-orang baik selalu ada di dalam lingkungan yang jahat? Randy bukan lagi predator. Dia benar-benar seorang psikopat. Sudah pasti segala cara ia halalkan untuk membuat Namira ada di bawah kakinya. Jika Randy bersikeras untuk merebut kembali Freya, Namira justru bersikeras untuk menghindar dari segalanya. Randy benar-benar ancaman bagi anak-anak Namira. Ia tak ingin terlibat apa-apa lagi pada para penjahat itu. Ia tak pernah tahu siapa lagi yang memakai topeng, siapa lagi seseorang yang tampak depannya baik, tetapi palsu. Rasa percayanya kini benar-benar hilang. Ia tak bisa mempercayai siapapun selain dirinya sendiri. Tangannya tak berhenti bergetar saking takutnya. Bahkan di dalam taksi pun, ia merasa sedang dikejar-kejar. Sudah semua doa ia sebut untuk menenangkan hatinya yang kacau. Tetapi, ia tetap gelisah. Perjalanan dari rumah Alena sampai ke rumah sakit rasanya sangat jauh. Dan Namira sudah sangat lelah. Ia hampir tertidur pada perjalanannya. Sampai akhirnya supir taksi itu menurunkan ia tepat di depan lobi. Rasanya ia ingin segera pulang. Tetapi janin mungilnya meminta ia untuk bertemu. Langkahnya justru tertuju pada dokter kandungan. Ia menjadi pasien nomor 1 di sana. Tak memakan waktu lama, hanya basa-basi dan teguran keras seperti perkataan Alena. Bayi itu terlihat kurang sehat. Karena ibunya yang begitu stres akhir-akhir ini, ia bahkan kekurangan gizi. Dengan penuh air mata, ia berjumpa dengan benih kecil itu di dalam layar. Betapa menyedihkannya ia. Bahkan sebelum ia dilahirkan ke dunia, ia sudah lebih dulu merasakan pahitnya kehidupan. Dengan guntai Namira meninggalkan ruangan yang terasa sesak. Tangisnya, penderitaannya, perasaannya, kini sudah tak karuan. Bagaimana ia menghadapi anak-anaknya? Bagaimana ia menghadapi suaminya? Dan bagaimana ia menikam lawannya? Rasanya dunia penuh dengan pemburu jahat yang tak henti-henti membuatnya berlari jauh. Melukai sekujur tubuhnya, dan seisinya. Nyatanya ia harus tetap menghadapi. Kembali menemui wanita itu, kembali menemui suaminya, dan kembali diburu lagi oleh pekerjaannya. Semakin dekat acaranya, semakin tertekan pula Namira dalam pekerjaannya. Mereka selalu menghantam secara bersamaan. Semesta masih memaksa dia tersenyum, masih memaksa dia berpenampilan baik, dengan langkah yang tidak boleh terlihat goyah sedikitpun. Waktu begitu cepat mengejarnya. Rasanya baru saja pagi tadi ia menghadapi seorang iblis, dan kini ia harus kembali lagi ke rumah, dan bertemu dengan iblis lainnya. Tentu saja, ia dikejar pula oleh permintaan perceraiannya kemarin, yang dengan sombong ia ucapkan, tanpa tahu keadaan. Andi segera meminta ia pulang. Seseorang yang kemarin lari begitu saja, kini memulai untuk menghantamnya lagi. Mungkin ia sudah dapat penjelasan dari kekasihnya untuk sebuah jabatan. Mungkin kini ia berani menghadap, karena merasa bisa mengalahkan Namira. Tetapi, rasa takut miliknya sudah tak berarti lagi untuk Andi. Asalkan bukan Randy, Namira bisa melawannya. Namira berusaha sampai secepat mungkin pada rumahnya, membuka pintu mobilnya, dan berjalan dengan percaya diri. Langkahnya semakin dekat dengan pintu rumah, ia hampir menggapainya, tetapi notif handphone yang sedang berada di genggamannya membuat ia harus berhenti. Seseorang dari nomor tidak dikenal, mengirimnya sebuah ancaman. Tarik suamimu dari wanitaku, atau malam ini juga kamu harus mengubur kedua anakmu. Namira sadar siapa itu. Kini dia benar-benar menghalalkan segala cara untuk wanita muda yang sangat Namira benci. Tangannya kembali bergetar. Ia kembali ketakutan. Rasanya kepercayaan dirinya hilang ditelan bumi. Kini, ia harus masuk dengan rasa takut. Ia harus masuk dan menjadi tong kosong sepenuhnya. Mungkin kini anak-anaknya ada di dekatnya, di dalam rumahnya. Tetapi, Randy pasti punya 1001 cara untuk melukainya. Kini jalannya semakin guntai. Ia kehilangan semua tenaganya. Dari jauh ia bisa melihat seorang iblis satu lagi menunggunya.
Perlahan ia mendekat pada sebuah meja yang biasanya diisi dengan keceriaan di pagi hari, tetapi kini, keadaannya benar-benar terasa mencekam. Ia menarik kursinya perlahan, duduk dengan segala keraguan. Kini, perasaannya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Di tengah lampu temaram, suaminya menyodorkan kertas lembar berisi surat cerai di atas meja makannya. Ia bahkan tak berani menatap mata sang istri yang dahulu ia cintai. Ini jalan yang lebih baik, gak akan ada yang tersakiti lagi di antara kita, ujarnya lirih. Ia begitu takut suaranya membangunkan anak-anak yang sedang tertidur. Alih-alih menerima selembar kertas pemberian suaminya, Namira justru memberi kembali lembaran kertas dilengkapi dengan foto hasil USG dan foto ketiga anaknya. Apa kita nggak bisa bertahan demi mereka? Anak adalah senjata terakhir bagi Namira yang telah berusaha sekuat tenaga. Hal yang tadinya sama sekali tidak ingin ia gunakan, tetapi keadaan meminta harus. Batu akan hancur perlahan-lahan jika terus ditetesi dengan air. Hati mungkin akan luluh juga jika dipupuki dengan buah hati. Di ujung pernikahannya, Namira mencoba bertahan dengan alasan buah hatinya. Manusia-manusia tak berdosa yang akan menjadi korban paling tersakiti suatu saat nanti jika ia memilih menyerah. Itu alasan yang bisa ia berikan. Tetapi, kenyataannya adalah tekanan yang begitu berat. Ia harus terluka lagi, demi tidak kehilangan orang-orang terdekatnya. Sayangnya Andi sudah termakan oleh emosinya. Sudah muak dengan hinaan dari Namira di hari kemarin tentang buruknya ia. Bukan memasang mimik bahagianya seperti dahulu ia menyambut anak-anaknya yang lain. Ia justru membuat mimik tak percaya. Ini pasti jebakan kan? Itu pasti bukan anakku. Mas, sudah beberapa kali kamu menolakku jika aku ingin. Sudah pasti itu bukan anakku. Kamu pasti tidur dengan pria lain. Ridwan, pasti sepupumu itu. Cerca Andi tak henti. Bola mata Namira rasanya hampir keluar dari cangkangnya. Aku bukan perempuan murahan seperti kekasihmu, Mas. Jangan kamu lempar batu sembunyi tangan seperti ini. Kamu pikir aku ini apa? Demi nyawa anak-anakku. Sampai hari ini pun, kamu masih menjadi pria pertama dan terakhir yang pernah tidur bersamaku. Emosi Namira kini di ujung tanduk. Betapa terhinanya dia di hadapan suaminya sendiri. Betapa kejinya suaminya memfitnah dia. Andi menggebrak meja di hadapannya. Baru kali ini ia bersikap kasar pada istrinya. Dasar tong kosong. Tidak konsisten. Kamu yang mengajakku bercerai. Tetapi sekarang kamu menyuruhku bertahan demi bayimu itu? Suaranya menggema seisi ruangan. Ia berteriak sekencang-kencangnya pada Namira. Hal yang ditakutkan terjadi. Tak lama dari itu, Nina dan Nino lari ke arah Namira begitu takut, menatap penuh kekhawatiran. Aku memintamu bertahan bukan hanya karena bayi yang ada di rahimku, tetapi demi Nina, Nino dan almarhumah Andin. 10 tahunku bukanlah waktu yang pantas disia-siakan dan dikalahkan begitu saja dengan seseorang yang baru datang. Ujarnya gemetar. Ia menahan tangis di depan anak-anaknya. Aku masih Namira yang kamu kenal dahulu. Di masa muda kita, di mana kita masih saling mencintai. Sekarang masih sama Mas. Aku masih mencintaimu. Aku masih ingin menghargaimu sebagai seorang suami. Dan aku masih ingin menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku. Apa beberapa bulanmu bersamanya bisa begitu cepat menggantikan tahun-tahunmu bersama anak-anakmu? Imbuhnya dengan segala air matanya. Ia sudah tidak mampu lagi terbendung. Kali ini Namira harus mengalah lagi, mengorbankan dirinya lagi, menginjak-injak harga dirinya sendiri demi menyelamatkan ketiga anaknya. Ia harus memasang muka setebal mungkin, menghadapi Andi yang mungkin akan semakin membangkang setelah ini. Tetapi itu adalah jalan satu-satunya untuk melindungi anak-anaknya. Bukan untuk dirinya, apalagi untuk Andi, tetapi demi Nina dan Nino. Seperti seseorang yang sudah mati rasa, entah apa yang telah diiming-imingi oleh kekasihnya, ia tetap teguh pada pendiriannya. Kita selesaikan ini setelah kamu melahirkan. Aku tidak bisa lari dari tanggung jawab, karena Freya juga sedang mengandung anakku. Namira hampir mati berdiri mendengarnya. Bahkan di depan anak-anaknya Andi dengan tega meludahi harga diri istrinya.
Namira pikir, jika itu terjadi di depan mata anak-anaknya, Andi akan luluh dan menyerah. Nyatanya lebih parah. Bayang-bayang Randy tak bisa lepas dari Namira. Ia begitu takut anak-anaknya kembali dilukai lagi oleh pria itu. Tetapi, hal itu tak pernah bisa ia ucapkan pada Andi. Ia hanya bisa memberinya 1001 alasan agar bisa melepaskan sejoli yang sedang dimabuk cinta itu. Bahkan mungkin, sebelum Namira berkata tentang Randy pada Andi, pria jahanam itu justru sudah menembak kepala anak-anaknya. Ia menyuruh Namira menarik Andi, tetapi dengan cara yang sangat bersih, tanpa harus melibatkan namanya dan pernikahannya. Walaupun Namira mengorbankan harga dirinya, Andi tetap tak peduli. Ia hanya berjalan mendekati kedua anaknya. Nina dan Nino harus bersikap baik pada Mama, ya? Papa harus menjaga Tante Freya dan calon adik kalian nanti. Suatu saat kita akan menjadi keluarga yang utuh lagi. Jadi, selama waktu yang tersisa bersama mamah kalian, kamu berdua harus gunakan sebaik mungkin. Papa pasti menjemput kalian lagi, ujarnya sembari mengelus kepala kedua anaknya. Mas. Andi seperti kehilangan hati nuraninya. Bahkan di depan anak kecil yang tak mengerti apa-apa, ia melukai istrinya. Ia menatap mata Namira yang menahan emosi dengan sikap egoisnya. Kamu yang memulai memakai mereka sebagai senjata. Jadi, terimalah bahwa mereka tidak akan pernah lagi menjadi anak bodoh yang tidak tahu apa-apa. Seketika Namira menjadi kosong. Senjatanya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bukannya luluh, suaminya justru melindas habis harga diri seorang wanita yang dahulu sangat ia gila-gilai. Langkahnya percaya diri, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya demi seorang wanita yang bahkan tidak lebih baik dari istrinya. Tanpa sadar ia menyeburi dirinya sendiri ke dalam jurang. Yang akan ia hadapi adalah wanita dengan segala kebutuhan yang terpenuhi, tanpa pernah merasakan kerja keras. Berbeda dengan istrinya yang telah lama bersamanya. Wanita pekerja keras, tak kenal lelah, tak mempunyai batas sabar di dalam pernikahannya. Andi lupa betapa beratnya perjuangan mendapatkan Namira, di mana dahulu ia susah payah meyakini hati yang telah terlanjur terluka. Kini, ia malah mematahkan segalanya. Di saat Tuhan memberinya seorang malaikat, yang bukan cuma berparas cantik, tetapi juga sabar menemani dari titik terbawah, mendampingi di sela-sela susah, dan tetap menjadi makmum yang patuh di saat ia telah ada di atas. Namira tak pernah membuang Andi. Ia tak pernah sedikit pun menginjak Andi hanya karena lebih hebat. Tetapi, laki-laki itu justru merasa terluka karena istrinya yang lebih dari segalanya. Hati memang tidak bisa ditebak. Perjuangan memang lebih menantang dan mudah dinikmati. Setelah dapat, semua orang akan melupakan betapa susahnya perjuangan ia dahulu. Bukan Namira takut dibuang, tetapi ia takut tentang apa yang akan terjadi pada anak-anaknya di masa depan. Pada dasarnya, anak selalu menjadi penentu jalan seorang ibu yang sudah buntu. Namira sempat memilih kiri, tetapi keadaan anak-anaknya meminta kanan. Andi pergi tanpa tanggung jawab. Bahkan setelah kejadian ia tak pernah muncul di hadapan istrinya, apalagi anak-anaknya. Sayangnya, Namira terlalu sibuk mengurus semua pekerjaannya, daripada mencari kemana Andi. Jujur saja ia was-was tentang Randy yang mengancam anak-anaknya. Tetapi, entah apa yang terjadi, Randy berhenti mengganggu Namira akhir-akhir ini. Yang ia pikirkan hanyalah acara yang akan digelar malam ini, di mana ia harus memastikan semuanya sukses dan membayar kerja kerasnya akhir-akhir ini. Masih butuh waktu beberapa jam sebelum acara dimulai. Namira masih sibuk menemui para model yang akan tampil selain Freya. Dan tentu saja ia juga tak bisa menghindar dari wanita itu. Lambat laun waktu berlalu, ia juga harus menemui selingkuhan suaminya. Bukan Namira takut menemuinya. Ia hanya malas bertatap muka lagi dengan wanita yang jelas selalu mengajaknya ribut jika bertemu. Sayangnya, ia harus tetap menuju ruangan yang terasa begitu pengap. Ruangan gelap yang sangat tidak ingin ia datangi. Langkah kaki yang tetap harus cepat, gesit dan tidak loyo, menjadi topeng paling tebalnya hari ini.
Hari yang dinanti-nantikan. Hari di mana ia sungguh sudah muak dan lelah dengan semua pekerjaan yang Freya minta. Anak itu memang selalu tak tahu diri. Ia harus memberhentikan langkahnya apabila suara terdengar memanggil namanya. Bu Namira. Suara familiar terdengar begitu lantang. Entah kenapa, Namira rindu suara ini. Ia berbalik pada asal suara itu merongrong. Elsa? Sambutnya hangat, dengan senyum yang tak terlepas. Gadis muda itu berlari kecil ke arah Namira, dengan tas selempang kesayangannya, dan penampilan yang berbeda dari biasanya. Ia membawa sebuah buket bunga dengan warna yang sangat cerah. Ibu baik-baik saja kan? Tanyanya begitu khawatir. Iya, aku baik. Kamu apa kabar? Kemana aja selama ini? Kenapa pas aku ke sekolah kamu nggak ada? Namira membalas tak kalah khawatir. Aku sudah tidak bekerja di sana, Bu. Aku rindu Andin. Rasanya ini bukanlah hari yang tepat untuk menangis. Namira mencoba menahan segala air matanya yang akan berjatuhan setelah Elsa menyebut nama mendiang anaknya. Kasih sayang Elsa terhadap anak-anaknya tidak beda dari kasih sayang seorang ibu. Ia begitu dewasa, hingga terkadang Namira lupa bahwa ia adalah wanita yang lebih muda. Namira mengerti betapa terpukulnya Elsa setelah kehilangan Andin. Anak itu sangat dekat dengannya. Tak heran jika ia mengerti perasaan Namira. Kesedihan terhapus begitu saja. Setelah seorang wanita parubaya yang tetap terlihat bugar datang menghampiri. Elsa? Kamu sudah lama datang. Tujuannya langsung kepada Elsa. Ia memasang senyum paling sumringahnya. Baru kok, Bu. Gak sengaja ketemu Bu Namira. Dulu mendiang anaknya sekolah di Pelita Anugrah. Elsa dekat banget sama anaknya. Jelasnya begitu akrab. Namira hanya terdiam canggung. Tak berani bergerak karena tak enak. Wanita itu Salina, ibunya Freya. Ia menaruh tangannya pada pundak Namira. Apa kamu sehat, Namira? Lagi-lagi mukamu pucat. Ujarnya dengan nada yang begitu khawatir. Namira semakin canggung dengan lembutnya seorang Salina. Ia benar-benar beda 180 derajat dari anaknya. Saya gak apa-apa kok, Bu. Maaf ya, saya permisi harus ke ruangan Freya. Ujarnya pamit. Nanti kita ketemu lagi ya, Bu. Seru Elsa semangat. Ia melambai pada Namira yang ingin membalikkan diri. Hanya beberapa langkah, ia sampai pada pintu yang rasanya sangat ingin ia skip. Namun tak bisa. Perlahan ia mendorong sayap pintunya. Terlihat Freya yang sedang asik dengan ponselnya, dan beberapa asisten yang mengurusnya. Gak on time banget Simba jadi orang. Kebiasaan. Lelet. Cetusnya langsung setelah melihat kehadiran Namira. Maaf. Saya juga perlu istirahat. Namira menyahut dengan nada paling malasnya. Dia sungguh sudah tak punya tenaga untuk sekedar meladenin Freya yang tak pernah puas pada Namira. Ia beranjak dari sofanya, menyuruh beberapa orang yang sedang mengurusnya meninggalkan ruangan. Seketika di ruangan itu begitu sunyi. Hanya ada Freya dan Namira. Perlahan Freya mendekat pada Namira sembari melipat kedua tangannya di atas dada. Sedangkan Namira sibuk dengan iPad-nya yang penuh dengan pekerjaan. Nanti kamu akan muncul jam. Mau Mbak apa sih? Mbak bilang mau bercerai sama Mas Andi. Tapi tiba-tiba Mbak bilang gak mau bercerai. Karena sedang mengandung. Padahal belum jelas juga itu anak siapa kan. Sambarnya tanpa rasa takut. Namira hanya menarik nafas panjang. Tak kuat lagi dengan tingkah laku Freya. Tetapi, dia benar-benar kelelahan meladenin perempuan yang tidak lebih parah dari seorang anak kecil. Saya datang ke sini untuk pekerjaan Frey, bukan beradu argumen sama kamu. Waktu saya bukan cuma buat ngurus kamu saja. Mbak tuh selalu sok keren, ya? Padahal cuma tong kosong. Aku bisa ngerti sih kenapa Mas Andi beneran gak betah sama Mbak. Selain gak bisa ngehasilin apa-apa buat dia, Mbak juga cuma ngandelin mulut Mbak buat sok menjadi manusia menakutkan. Balasnya sinis. Tangan Namira tak kuat lagi menahan. Rasa sabarnya sudah habis untuk anak kecil yang selalu mencari gara-gara pada si mantan preman. Kini tangannya melayang begitu kuat ke pipi Freya. Matanya nanar menatap mata selingkuhan suaminya itu. Aku menamparmu untuk balasan saat waktu itu kamu menamparku.
Aku tahu menghadapimu dengan emosi sama saja dengan menjadi orang gila sepertimu. Tapi Freya, aku manusia dan aku punya batas sabar juga. Suaranya serak begitu yakin. Ia mendorong Freya perlahan-lahan. Aku muak sama tingkah lakumu yang semakin menjadi-jadi. Aku tahu kamu merasa jika aku ada di dalam genggamanmu karena koneksi ayahmu. Tapi hal itu sama sekali tidak berguna untuk aku. Aku bisa hidup dengan otakku dan semua kerja kerasku, bukan digendong oleh orang tua seperti kamu. Berhentilah bertingkah menjadi anak kecil yang menyebalkan. Aku tahu otakmu tak sampai, tapi setidaknya pakailah atitudemu sebagai anak seseorang yang terpandang. Imbuh Namira semakin kuat. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, aku bukan kamu Freya. Aku bukan wanita murahan seperti kamu. Anak yang aku kandung adalah anak sah dari suamiku, bukan hasil zina seperti yang kamu akui pada suamiku. Nafas Namira menggebu. Entah sudah berapa lama ia tak meluapkan emosinya yang selalu tertahan. Kini benar-benar meledak pada orang yang tepat. Ia menata rapi maju di pundak Freya yang tadi ia dorong. Nanti kamu akan muncul jam 8, ujarnya tegas. Seharusnya semua percakapan itu tidak akan keluar. Jika saja Freya tidak memotong ucapan Namira sesaat setelah ia datang. Hingga pada akhirnya ia menjadi sasaran luapan emosi yang telah lama Namira pendam. Kesalahannya adalah menguji Namira. Dengan tegas Namira berbalik badan, berjalan dengan langkah anggunnya, dan keprofesionalannya. Tunggu pembalasanku pengemis, teriak Freya dari arah belakang. Namira tidak menghiraukan dan terus berjalan hingga hilang di balik pintu. Entah setelah ini pekerjaannya, atau kepalanya yang hilang, melukai harga diri anak konglomerat, sekaligus wanita kesayangan pria psikopat. Tetapi, Namira merasa itu pantas sangat. Ia sama sekali tak ketar-ketir. Kewajibannya hari ini adalah menyelenggarakan acara sesukses mungkin tanpa kecacatan. Ia harus membalas kerja kerasnya hampir sebulan penuh ini. Masih dengan kegiatannya yang sama, Namira pergi dari ruangan ke ruangan lain, memastikan panggung, serta semua dekorasinya aman. Lagi-lagi ia sibuk mengecek iPad-nya, sembari memandori segala yang bisa terlihat dengan matanya, menunjuk ke sana kemari tak henti. Hingga seseorang menarik tangannya sampai ke ruangan belakang. Namira masih buta dan tidak bisa menyadari siapa yang menyetirnya. Alena sudah mati. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.